Delta. Wow, semakin padat pastinya ya Jakarta International Velodrome untuk mengawal siapakah yang akan bisa mendapatkan trofi terbaru dari MPL Indonesia. Tapi ini ada sedikit berbeda. RRQ udah nambahin CC-nya di awal sehingga San sudah ke-trigger. Wings by Wings, Purify dan dia udah harus recall. Dan bahkan bukan hanya itu aja, lihat RPM tinggi. RRQ anti kendor. Langsung di early game, pressure yang diberikan bahkan dari Sun Sujin. Terlalu banyak waktu yang terbuang, jangan sampai terlambat untuk mundur ke arah belakang. Karena bahkan Lutfi, dia melepaskan laningnya untuk membantu. Dan ini agak cukup unik. Kalau kita bisa ingat, beberapa EXP laner yang selalu meninggalkan EXP lane biasanya akan membantu Diva dan mendapatkan kemenangan. Yep. Walaupun pertukaran dengan EXP atau gold. Wow, ini Onyx juga udah mulai terbawa ya dengan apa yang diberikan oleh RRQ. Mereka coba untuk balikin keadaan, namun sejauh ini masih tenang-tenang dan aman-aman aja. Belum ada first blood juga, tapi Sans. Wow, Sans kali ini Wings by Wings yang dikeluarkan hanya untuk memberikan dirinya mundur, bukan gertak. Bukan gertak ya, ini beda keadaan soalnya ya. Beda keadaannya. Benar, karena memang agresif banget ya tentunya. Bagaimana Rins juga sustain banget dengan adanya satu buah gerakan Brave Smite juga yang dibawakan. Itu pun dari Idok. Idoknya akan jauh lebih aktif dan juga lebih sustain di depan nantinya dengan adanya satu buah firmness juga di sana. Sementara Sans ini diredam. Agresivitasnya udah nggak boleh terlalu terlihat seperti di game 1 dan kedua karena RRQ mereka udah mulai mendapatkan keuntungan demi keuntungan di early game. Tentunya sudah berada di level 4. Running out telah terjadi, Kairi sudah available untuk level 4 kali ini. Tim RRQ memaksa untuk seorang Sans mundur ke arah apakah Purify-nya kembali memflicker. Outplay terjadi di arah midlane, gila Sans. Tebakan, satu mesin yang on point membuat tentunya harus mundur ke arah belakang. Keyboy tidak mau defensif, tapi daerah tidak akan melepaskan Keyboy dimanapun dia berada. Sojin dengan tank junglernya, dia lebih perkasa. Dia memaksa Kairi untuk mundur dari jungle yang dia miliki. Bahkan Lutfi dengan damage yang diberikan dari Sword Giant tidak bisa dibendung dan damage tambahan. Dan langsung nabis lane. Lutfi ter-take down. Dan Didok kali ini berkuasa atas jungle yang diberikan dari Simonik. Bahkan Keyboy kerja untuk pulang. Karena pikiran dia keluarkan telah hilang. Dan ini dia RRQ dengan RPM tinggi, anti kendor. Intensitas tinggi. Kali ini riset yang dilakukan RRQ cukup cepat. Mereka berubah gameplay yang jauh lebih agresif dan terkalkulasi. Walaupun memang tadi Rins tumbang, tapi itu membuat dari Sans tidak bisa membantu ataupun mengganggu lagi ke area turtle yang sedang dikuasai juga oleh Sun Sujin. Turtle satu dapat, purple buff dari Kairi juga tadi barusan hilang. Sehingga pattern yang dimiliki oleh Kairi ini udah lumayan patah. Dan dia gak akan bisa level 15 secepat tadi di game kedua. Ya lihat dari audience prediction bahkan 51 berbanding 49, ketat sekali. Dan kita juga nanti akan menunggu ke real time win probability. Lebih akan menjadi target utama. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan ada tsunami slave. Tapi dengan damage yang diberikan dari daerah itu udah terlalu sakit dan cukup untuk mereka terkena damage. Oke, tenang lagi, reset lagi. Dan again ya, RRQ gak boleh seperti game pertama tadi. Mereka punya keunggulan yang cukup banyak. Mereka harus tetap press. Toy, dari bottom lane mencoba mendapatkan Sapphire untuk Purify game bisa ditembakkan hilang begitu saja. 2 point kill tidak bisa dibendung oleh pasukan dari tim RRQ. Terlalu besar dan terlalu ganas. Bahkan Toy yang mendapatkan point kill tersebut membuat dia akin lebih unggul lagi. Tapi Keyboy, this is my boy. Tsunami Slave, nama volume damage terbakar hilang. Instant pick off. 3 poin. Onyx ter-take down. Dan sang raja mulai bangkit. Itu dia, reset yang dilakukan. Ini sangat-sangat efektif juga bagaimana mereka komit. Mereka menjalankan foreman move-nya dengan begitu baik. Siapapun, ya bisa ditabrak. Even itu adalah boy. Dan bahkan mereka akan menguasai pula ke area dari objektif turtle-nya. RRQ mereka nggak mau mengulangi kesalahan seperti di game yang pertama tadi. Mereka dapetin early advantage. Mereka convert lagi menjadi snowball yang cukup mengerikan. Yes, mereka udah mulai paham kalau convert dan multiply terhadap gold yang mereka miliki itu sangat penting. Tidak boleh memberikan sedikit nafas untuk Team Onyx. Dan ingat, para pasukan dari Team Onyx, mereka punya satu keahlian yang mungkin hampir jarang dimiliki oleh tim yang di MPL Indonesia. Reset in game. Itu dia. Reset in game, bounce back in game, tebakan tsunami slave. Keyboy menjadi gelar utama tebakan. Ready Sestrom bukan menjadi sebuah jawaban. Tidak sanggup untuk flicker, tidak sanggup untuk keluar dari cengkraman para pasukan tim RRQ. Saat menjadi target utama. Pada yang dikeluarkan, kembali gaming. Kali ini tidak dari seorang Sans. Dan Sans mencoba untuk mencari wacana. Para pasukan dari tim RRQ mereka fokus dengan selalu Lutfi. Tapi dengan adanya Stampede dan S-Track yang cukup menakutkan membuat tim RRQ akhirnya mundur. Oke, dan tentunya hanya berupa
berbahaya lagi untuk secure ke arah Warriors Bang. Oke, tidak bisa dibendung, tapi ada bisa poin dan bahkan apakah kelebihan malah menenggelamkan Lempe. Sapero ter-take down, double kill from Toy. Dua rookie monster di cold laner dari RRQ dan Onyx benar-benar saling menunjukkan taringnya masing-masing. Benar, dan RRQ sudah mulai bangkit. Reset mereka sangat-sangat terlihat, membuat akhirnya sang Raja Langit harus memutar otak kembali bagaimana menghentikan sekarang CC tinggi yang lagi digas terus oleh RRQ, dan semuanya objektif dari turret, dari turtle, dan bahkan jungle-jungle yang dimiliki oleh Kairi sekarang sudah habis. Lihat bagaimana perbedaan segi gold yang sangat-sangat terasa terutama di Toy. Asuransi yang sangat-sangat menjanjikan dengan adanya 2 item yang sudah selesai. Bulan 2 item gold laner, 1 turret, dan bahkan menuju ke arah perfect turtle. Ini bahaya banget untuk para pasukan dari tim Onyx sih. Ya, 9-1. Ini dimulai dengan adanya Suns yang kena pressure. Akhirnya dia nggak bisa juga menjadi follow up damage. Tadi Lutfi sebenarnya udah oke kena 2 orang, tapi balik lagi gak ada follow up damage yang cukup karena memang itemnya sedang sangat-sangat tertinggal. Sementara di-convert lagi dengan adanya sebuah keuntungan menuju ke arah di reset. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk terpolnya, Kiboy. Oke, orang terlebih dahulu kah? Nampaknya tapi Iron coba langsung di out terhadap serang Kiboy. Bagi sensor for defensive please. Itu target utama, flick for defensive dari serang Kiboy. Membuat para pasukan dari tim RRQ udah pasti akan mendapatkan point kill dari dirinya. Tapi ternyata Kiboy still survive. Oke, dia beli waktu panjang loh. Kiboy, waktu yang terlalu banyak dinilai oleh para pasukan dari Kiboy ke atas Kiboy. Tapi dengan adanya Kiboy yang tidak bisa recall, tandanya jungle dari seorang Kairi itu nggak bisa di-defense. Dan lihat di arah patung lane, 3 pemain dari tim RRQ standby semua mereka. Iya, dan Kiboy memang hanya mendelay dan banyak banget waktu yang dibuang. Oke, ternyata waktu yang dibuang terlalu banyak. Dan bahkan di arah patung lane mereka kehilangan 1-2. Ini sore, walaupun bukan best turret, tapi ini sangat mahal. Yap. Membuat waktu yang mahal, membuat Kiboy tidak pulang, Kairi nggak punya space karena jungle, dan bahkan Purple potensinya hilang. Yap, tapi sepertinya Suzuki tidak akan tinggal diam ya. Dia bakal coba untuk mencari potensi siapapun yang nantinya akan bisa ditabrak. Sementara 7.500 ini di series ini gap yang terlihat cukup jauh ya di menit ke-7. Yes, dan itu dia para pasukan dari tim RRQ. Mereka punya 7.700 gold. Tapi ingat, Onyx pernah membalikan kembali keadaan kondisi-kondisi owning dari lawannya seperti ini. Dan RRQ tidak boleh termakan adrenalin rush. Oke, Jadi 2 kondisi yang harus dilakukan oleh kedua belah tim seperti itu. penting ya. Karena ini bukan cuma sekedar dari strategi, game plan dan gameplay. Tapi mentalitas dan decision. Itu akan menjadi pengaruh yang cukup besar tentunya. Tapi untuk RRQ, Lihat saat di depan sana, Purify Game, Sam dan Defender Respect mencoba dihindari dan Nilsson. Dengan Lionel Sans berhasil menggocek 2 damage yang diberikan oleh tim RRQ. Seakan-akan burung dari seorang Sans ini benar-benar jago untuk menggocek. iya, Angkara Suns ya, benar-benar wings by wingsnya bisa membuat akhirnya dirinya selamat atas IMU terhadap leader Ice Track dari Rin. Yes, burung bukan sembarang burung. Bukan ya. Lihat dari patung lane, bakal coba dikejar Kairi. Dengan ada L3 Fine Beast, tapi Iron. Informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim RRQ. Mereka tinggal memilih untuk invite jungle atau menuju ke arah Lord. Karena kalau invite gagal menuju ke arah jungle yang dari Kairi, Lord akan dimiliki Onyx. Oke, tapi untuk 5 detik lagi menuju ke arah Lord, yang pertama akan muncul sambil terlihat bagaimana semua vision coba untuk dikuasai oleh RRQ, terutama untuk Idok. Dan sekarang Idok udah gak segan-segan sih, makan siapapun yang ada di depan, even itu Lutfi ataupun Kiboy. Ya karena damage-nya cukup, karena 8.000 gold difference. Mungkin kalau equal dari segi goldnya itu Idok akan mikir untuk 2 kali sih. Oke, tapi ya harusnya ini akan direlakan dulu oleh Onyx. Kebetulan ini masih Lord yang pertama juga. Walaupun memang kalau ngeliat dari top lane-nya ini udah bottomnya juga, udah terekspos sekali untuk base turret-nya. Akankah Holy Defense ini akan bisa membantu juga nantinya Onyx bisa melakukan defensif ataukah RRQ? Mereka yang udah unggul terlalu jauh ini udah gak bisa lagi untuk ditahan. Oh, flicker! Oh, bakal langsung ada Tsunami Slam! Sans! Gak bisa melakukan defensif untuk para pasukan dari tim Onyx dan RRQ mendapatkan keunggulan dengan tidaknya Vader Strike dari Sans. Mereka harus segera menyelesaikan top turret atau Onyx akan bisa membalikkan kembali keadaan. Benar, dan kita melihat potensi maksimal dari bagaimana Kalea di tangan dari Idok yang sangat-sangat aktif. Dan sekarang udah ada bleeding time bahkan. Bukan hanya sangat aktif tapi cukup menggetarkan. Tidak takut, tidak peduli dengan adanya Purify sekalipun. Idok, label, standby. Para pasukan dari tim Onyx, Sans sudah kembali lagi hadir ke lane of Sun. Pada SM menjadi pilihan utama, tapi diusir mudah-mudahan ke arah belakang. Dan Idok tidak mau terlalu terburu-buru
cuma bisa menerima damage. Mau tidak mau, Ludwig cuma bisa mengabsorb apa yang mereka miliki. Oke. Dan kali ini